Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ikhwan wa akhwat fillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, hari ini Allah mudahkan untuk melanjutkan kajian rutin kita Kulkas, kuliah ringkas maksimal 30 menit. Insyaallah masuk surga semuanya. Allahumma amin. Dan mohon maaf yang lalu saya agak mendadak pergi ke Turki, keputusannya mendadak sehingga tidak sempat pamit-pamit. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah dapat ganjaran hadir walaupun pengajiannya libur. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang, judulnya agak menakutkan, yaitu ngaji ini dulu sebelum berzina. Dadi lekate zina ngaji dhisik, iki ilmune, fikihnya ini. Karena sekarang perzinaan ini luar biasa. Pergaulan bebas itu sangat dahsyat. Bahkan tidak sedikit orang sholat 5 waktu di masjid, tapi zina hampir tiap hari. Tidak sedikit orang yang hadir majelis taklim ngaji, tapi zina jalan terus. Sehingga ada istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah, ini zina. Kita mikir panjang Bapak Ibu. Di surat Al-Isra ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Ini kata-katanya dalam ya. Allah mengatakan jangan mendekati zina. Jadi Allah tidak mengatakan jangan zina, tapi Allah bilang jangan mendekati zina. Artinya semua sarana yang mengarah kepada zina ya dijauhi. Jadi kudu zina tok sing dilarang, tapi semua sarana menuju zina jangan didekati. Nanti ada disebutkan apa saja sarana-sarana menuju zina. Kemudian Allah mengatakan di situ zina itu fahisyah. Fahisyah itu perbuatan keji. Keji itu perbuatan jelek, perbuatan jorok menurut syariat, menurut akal sehat, dan menurut fitrah yang masih suci. Karena apa? Karena zina itu berarti kita melanggar aturannya Allah. Allah bilang haram, nah kita zina. Kemudian zina itu merusak kehormatan seorang perempuan. Kemudian zina itu merusak keluarganya, merusak suaminya. Kemudian zina itu juga merusak ranjangnya orang. Kemudian zina itu juga merusak nasab. Ya, bahkan baru-baru ini sampai ada kan suami bunuh istri. Suami bunuh istri. Kenapa? Istrinya berselingkuh. Bahkan anaknya 4. Anaknya 4. Itu semuanya bukan dari suaminya. Baru diketahui. Dadi anake 4, anake wong liya kabeh. Dan suaminya baru tahu kalau dia ternyata selama ini dikhianati. Yang menghidupi dia, yang menafkahi dia. Tapi dia zina dengan orang lain, bahkan keempat-empat anaknya itu anaknya orang lain.
dibunuh oleh suaminya, dan subhanallah semua netizen dukung suaminya. Ada di YouTube itu, silakan dicari. Ribuan komentar dukung suaminya semuanya. Betul, tindakan Anda betul. Secara hukum salah, hukum buri. Betul. Iku kenemenan iku. Bayangkan zina sampai punya anak 4 dari orang lain. Padahal dia adalah istrinya orang. Waduh, zina yang luar biasa, Bapak Ibu. Dan kita pun belum aman loh. Jangan dikira kita aman. Kemudian zina itu adalah jalan yang buruk, ya, jalan yang buruk karena dia itu adalah kotor dan keji. Apalagi zina dengan pelacur. Sekarang coba bapak-bapak pikirkan, pelacur itu sudah main dengan berapa laki-laki? Sudah berzina dengan berapa laki-laki? Ada yang satu hari mungkin 3 laki-laki. Ada yang satu hari sampai 10 laki-laki. Betul apa enggak? Kotor apa enggak itu? Itu lubangnya kotor. Itu lubangnya sudah bercampur air maninya banyak orang. Dan ketika Anda zina dengan dia, ada penyakitnya apa enggak? Pasti ada penyakitnya. Pasti. Ini sudah diteliti oleh dokter. Pelacur-pelacur itu kemaluannya kotor. Walaupun dia bersih, walaupun dia punya sertifikat lah, sertifikat bersih itu, dibohongi, kotor itu. Jadi ketika kita zina dengan dia kotor, kita kena penyakit itu. Nanti kasihan istri, kita hubungan dengan istri kita ketularan, tiba-tiba kena virus HIV. Itu ada kejadian seperti itu, kotor. Kalau kita mau mikir, Bapak Ibu sekalian, kita tidak mau kita zina, kita kotor ini, bekasnya orang banyak ini, jijik kita. Katakanlah laki-laki yang suka main dengan perempuan banyak, ya kan dia juga kotor kemaluannya kan, seperti itu. Jadi lek kate zina mikir dhisik. Apa meneh? Ono hadis luar biasa. Ya, riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza zana ar-rajulu kharaja minhu al-iman, fa kana 'alaihi kadzullah, fa idza aqla'a raja ilaihi al-iman." Apabila seorang itu berzina, ya, segini kan, maka imannya itu keluar. Imannya sedang keluar. Imannya berada di atasnya. Sampai dia selesai zina, baru imannya balik maneh. Jadi lepas zina itu imannya apa? Imannya ucul, imannya metu. Lepas zina mati ya apa terus? Pas imannya ucul, mati apa itu? Ya, mati syahid. Wah, lah ini Pak. Tapi kita tidak menuduh dia mati kafir ya. Artinya ini ancaman yang dahsyat gitu loh. Kan banyak kan orang mati di pelukannya pelacur, banyak apa enggak? Banyak. Moro-moro di hotel, di kamar hotel mati. Mlebu koran maneh. Sak jenenge sak alamatnya lengkap. Sak apa namanya alamatnya Gang Piro. Yang jelas bukan di PJ orangnya, kampung lain. PJ aman insyaallah. Iya, subhanallah. Ya mungkin dia merasa sehat, kepingin zina, minum obat kebanyakan, jantungnya terpacu, ya, overdosis, mati akhirnya. Terutama yang sepuh-sepuh ini, karena butuh obat, yang muda-muda masih alami. Kemudian juga zina itu di antara dampak-dampak buruknya zina. Karena itu Islam sangat menjaga jangan sampai zina. Islam itu menjaga supaya nasab itu jelas. Karena kalau orang zina nasabnya nanti tidak jelas. Jadi laki-laki dengan perempuan zina hamil, katakanlah nikah mereka, itu anaknya bukan anak mereka. Karena itu anak sudah ada sebelum adanya pernikahan. Secara biologis itu anak punya bapak. Secara syar'i itu anak tidak punya bapak, walaupun nikah. Dan nikah itu pun tidak sah, pendapat yang sahih. Nikah waktu dalam keadaan zina. Sehingga itu anak hanya punya bapak kayak Nabi Isa putra Maryam. Ya, kemudian juga
Di antara hukuman zina di dunia, hukumannya ada zina namanya zina muhson. Muhson itu orang laki atau perempuan sudah pernah nikah, suami atau istri atau janda atau duda. Hukumannya apa? Dirajam sampai mati, ditanam separuh badan, disawati matu sampai mati. Karena apa? Dia merasakan nikmat sekujur tubuh, sekarang dia juga harus merasakan sakit sekujur tubuh. Itu penebus dosanya. Kalau ghairu muhsan, kalau belum pernah menikah, gadis atau perjaka, turun tahun nikah lah, belum pernah nikah yang syar'i ya, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan satu tahun. Tidak ada istilahnya dinikahkan itu. Gak ono ceritanya salafus soleh hamil dinikahkan, tidak ada. Ditunggu melahirkan dulu, dihukum dulu. Setelah dihukum semuanya, mereka taubat mau nikah boleh. Nikah dalam keadaan sudah tidak hamil lagi. Apalagi sudah kadung hamil aborsi. Kan sekarang ini banyak praktek aborsi. Bapak Ibu pernah tahu enggak seperti apa praktek aborsi itu? Silakan ketik di Google, di YouTube aborsi. Saya pernah lihat. Waduh, aborsi itu kejam bukan main. Apalagi sudah jadi ya janinnya ya, 3 bulan atau 4 bulan sudah jadi kan, sudah ada tangan ada kaki kan. Setelah dikasih obat-obatan tidak hancur, itu anaknya dihancurkan sendiri, dimasukkan alat, kakinya dipotong diambil, tangannya dipotong diambil, kepalanya dipotong diambil. Itu aborsi kayak gitu. Dan ini praktek aborsi ini banyak, kejam itu aborsi itu ya. Takut nanggung malu. Bagaimana nanti hukumannya di akhirat? Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, pada waktu Isra wal Mi'raj, Rasulullah Muhammad SAW melihat laki dan perempuan berada di dalam ya seperti apa? Seperti open, kayak open itu ya. Dalamnya gede, mulutnya kecil kayak open itu. Di open di sana, telanjang bulat mereka. Mereka teriak-teriak, lalu mereka mau keluar balik lagi, keluar balik lagi, di open hidup-hidup. Lalu Rasulullah SAW tanya, ya wahai malaikat Jibril, siapa mereka ini? Mereka ini adalah para pezina, sampai mati turun tobat. Jadi di open. Bapak Ibu bisa nyoba nanti ini, kalau ada open yang gede, monggo masuk open. Iya, ya biar tahu kita ini bukan main-main ini. Ya apa di open rasanya? Ya open, apalagi opennya akhirat itu 70 kali lipat open dunia yang paling panas. Ini azab di alam kubur, di alam barzakh sampai kiamat seperti itu. Kemudian juga zina itu dosanya bertingkat-tingkat. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir Aniktirafil Kabair, beliau menyebutkan tingkatan-tingkatan dosanya zina. Yang pertama-tama, zina dengan orang lain yang tidak punya suami, tidak punya istri. Ini dosa besar. Zina ambek wong liya, ya gak duwe bojo. Ini dosa besar. Yang kedua, zina dengan suaminya orang atau istrinya orang. Ini dosanya lebih besar lagi. Karena kita ngerusak rumah tangganya orang. Karena sekarang ini banyak orang zina dengan istrinya orang atau suaminya orang. Karena alasannya apa? Kalau pelacur itu kotor. Pelacur kotor. Nah, kalau ini kan enggak ganti-ganti orang, jadi berselingkuh. Kemudian yang ketiga, zina dengan mahramnya sendiri. Zina ambil anak dewi. Ini ada, sekarang masih ada berita baru. Seorang bapak zina dengan anaknya sampai hamil, sampai punya anak. Na'udzubillah min dzalik. Ini lebih daripada binatang ini. Kemudian yang lebih dahsyat lagi adalah zinanya janda dengan zinanya gadis. Lebih jelek mana? Janda berzina dengan gadis berzina, lebih jelek mana? Lebih jelek janda, karena hukumannya
lebih besar, walaupun sama-sama jeleknya. Kemudian yang lebih jelek lagi adalah zinanya orang tua. Anak muda zina itu jelek, orang tua zina lebih jelek lagi. Wis umur 40 sik zina, umur 50 sik zina, umur 60 sik zina. Oh luar biasa ini. Kenapa? Karena dorongan nafsunya sudah berkurang. Di samping itu akalnya sudah apa? Sempurna, sudah stabil. Dan subhanallah Bapak Ibu, di antara dosa yang sulit dihilangkan adalah dosa zina. Ada orang ngomong sama saya sendiri, umurnya 65. Dia bilang saya bisa tobat dari semua dosa, untuk zina saya masih belum bisa tobat. Umur swidak 5 saya zina. Angel mandek zina jadi. Ya, naudzubillah. Kemudian yang lebih berat lagi adalah zinanya orang berilmu. Nah, sampean kabeh iki melok pengajian zina, iku luwih jelek lagi daripada orang tidak punya ilmu. Orang tidak punya ilmu zina jelek, orang punya ilmu zina lebih jelek lagi. Dan subhanallah banyak kasus orang ngaji masih zina. Akeh loh Bapak Ibu. Kita belum aman loh. Jangan dikira kita ngaji aman, belum. Ini godaannya dahsyat, godaannya luar biasa. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, karena itu Islam menutup pintu menuju zina rapat-rapat. Di antara caranya Islam menutup zina rapat-rapat itu, perempuan disuruh memakai pakaian yang syar'i, ya, apa hijab yang syar'i. Itu di antaranya apa? Untuk menutup pintu menuju zina. Karena kalau dibuka kan terdorong orang untuk zina. Kemudian juga Islam menganjurkan kita menjaga mata, tidak boleh memandang dengan syahwat. Kemudian Islam itu juga melarang perempuan untuk membunyikan binggelnya. Jadi zaman biyen, zaman Nabi, wong wedok kan gawe pakaian tertutup kan. Tapi ndek sikile ana binggel. Binggele iso muni ngono lho. Ding 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 ding. Pinggel yang kaki itu loh, pinggel kaki, gelang kaki itu loh. Lah itu aja diperdengarkan suaranya nggak boleh. Lah kalau sekarang bukan diperdengarkan suaranya, pinggelnya ditutup no. Apalagi pinggel, iya kalau sekarang kan malah dipamerkan kan. Kalau dulu dibunyikan suaranya aja nggak boleh. Karena apa? Menimbulkan orang berpikir, berhayal, fitnah. Kemudian juga di dalam Islam itu dilarang tabarruj. Tabarruj itu orang perempuan keluar rumah dengan berdandan, menampakkan keindahannya dan perhiasannya. Jadi wong wedok metu dandan itu gak oleh. Ini kita bicara hukum Bapak Ibu ya. Wong wedok metu bengesan, apa? Pakai ginjo. Apa ginjo itu? Pakai lipstik, enggak boleh itu, enggak boleh. Kecuali kalau sama-sama mahramnya enggak apa-apa. Kalau dilihat orang laki-laki bukan mahram enggak boleh. Pakai bedak saja, dilihat orang laki yang bukan mahram enggak boleh. Kecuali kalau sama-sama perempuan enggak apa-apa. Pakai celak dan seterusnya lah. Kemudian juga pakai jilbab, tapi jilbabnya indah itu loh. Itu termasuk tabarruj. Karena jilbab tujuannya adalah menutup keindahan, bukan malah memperindah diri. Itu jilbab itu ada syarat-syaratnya nanti. Tabarruj namanya. Kemudian ikhtilat. Ikhtilat itu campur laki perempuan. Lanang wedok sak kantor. Itu secara hukum syar'i tidak boleh, apalagi satu ruangan. Timbul fitnah apa enggak? Fitnah apa enggak? Fitnah. Ya, itu ada kata-kata indah. Witing tresno jalaran saka kulino. Bendino ketemu suwe-suwe seneng. Iya. Saya punya teman Bapak Ibu dapat tugas ke Papua sana. Kemudian kebetulan dia tugasnya itu apa? Nyari kayu itu loh. Kayu-kayu. Di Papua orang hitam-hitam itu loh. Hitam kayak koteka itu loh. Atau mau enggak nikah dengan mereka? Hitam-hitam itu. Ya pertama antum melihat enggak mau. Tapi teman saya itu subhanallah, karena lama di sana,
suwe-suwe ketok ayu ngono lho. Karena itu weting tresno jalaran saka kulino. Pertama ketok elek, suwe-suwe kok tambah manis iki. Akhirnya dia bilang ibunya kepingin nikah orang sana, ibunya teriak-teriak. Gak ana wong liya ta. Karena apa? Ikhtilat, campur. Betul Bapak Ibu. Pernah ada seorang akhwat berjilbab besar, aktivis, konsultasi ke saya. Dia baru saja berzina dengan rekan di kantornya. Menyesal dia. Karena apa? Mungkin dia punya problem. Ada laki-laki yang tanda petik baik hati, mampu menampung untuk curhat-curhatnya dia, nyambung zina seperti itu. Kemudian juga di dalam Islam itu dilarang berkholwat. Kholwat itu laki perempuan berdua-duaan di tempat yang tertutup. Itu tidak boleh. Termasuk kholwat itu adalah di mobil berduaan. Ya misalnya naik apa antum, naik Grab, naik apa Gojek, di mobil berduaan. Itu tidak boleh berduaan itu. Karena itu bagaimanapun juga itu adalah kholwat. Kata Nabi kalau ada orang berduaan laki perempuan, itu ada yang ketiga. Yang ketiga adalah setan. Bahkan naik sepeda motor saja, Gojek dan terusnya, itu laki perempuan nggak boleh Bapak Ibu. Nah sekarang bayang no iki kudu bojo iki lho nunggu cedek-cedekan ini. Apalagi duduknya model seperti itu, nggak boleh itu. Secara syar'i nggak boleh. Kalau memang mau naik Gojek, mau naik Grab, cari yang sopirnya perempuan juga. Solusinya gitu. Kemudian juga di dalam Islam itu dilarang salaman, jabat tangan laki perempuan bukan mahram. Iya. Misalnya guru, kalau SD enggak apa-apa lah, SD sampai kelas 4 lah. Lek wis kelas 5, kelas 6 wis gede-gede gak oleh, SMP gak oleh. Bahkan kata Nabi apa? Lebih baik kepalamu ditusuk dengan jarum dari besi daripada salaman dengan yang bukan mahram. Fitnah salaman. Terus bagaimana Ustaz kalau salamannya pakai sarung tangan? Ya podo ae, itu nama kamu mau nipu Allah itu namanya. Wis gak oleh. Kemudian juga perempuan dilarang safar tanpa mahram. Tujuannya apa? Untuk menjaga dan melindungi. Jadi Islam itu sampai segininya itu loh. Untuk apa? Melindungi orang. Kemudian yang lebih menakutkan lagi Bapak Ibu sekalian, zina itu adalah utang. Dan utang harus dibayarkan. Sampai tahu zina apa Kak? Tahu apa Kak? Ayo ngaku. Lek sing tahu berarti duwe utang, bayar utang. Kapan bayare? Keluargamu nanti dizinai orang. Iya. Itu Imam Syafi'i yang ngomong itu, inna zina dainun fa in aqratahu kana al-wafa min ahli baitik. Zina itu utang. Ya. Kalau kamu punya utang bayar. Yang kena keluargamu nanti kena. Utang. Itu kan ada sahabat Nabi kan, arek enom sahabatnya Nabi, tekonang Nabi di depan sahabat, bilang apa ke Nabi? Ya Rasulullah, mohon izin saya mau zina. Mohon izin mau zina. Sahabat-sahabat mau angkal kabeh, ini kurang ajar ada ini. Mosok mohon izin mau zina. Nabi ndak, Nabi santai aja. Tak Nabi sini. Sini. Oleh Nabi diajak apa? Pakai nalar. Mau ndak kamu ibumu dizinai? Bibimu, adikmu, kakakmu, anakmu. Tidak mau ya Rasulullah. Lah kalau tidak mau orang juga tidak mau. Lah kalau kamu zina, yang kamu zina itu siapa? Ya mungkin istrinya orang, bibinya orang, ibunya orang, anaknya orang. Oh iya ya. Oleh Nabi didoakan, terus dia tidak kepingin zina lagi selama-lamanya. Jadi zina itu utang. Makanya kalau mau zina Bapak Ibu mikir dhisik, aku duwe anak di omah. Apa aku siap anakku dizinai juga. Sampai-sampai kata para ulama, walaupun kamu pengit di rumah, engko ono carane dizinai di jero omah kono. Sampai seperti itu. Ini semuanya adalah mengajak kita untuk berpikir jangan sampai berzina. Terus bagaimana Ustaz? Wis kadung Ustaz. Ya apa?
masih ada solusinya. Solusinya adalah tobat. Islam ini agama tobat. Monggo dibuka Al-Furqan 68 sampai 70. Ya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa adama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi mu'ana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Yang penting taubat, beriman, beramal soleh, ya sudah. Nah, insya Allah oleh Allah diampuni. Menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan ngulangi selama-lamanya. Sudah diterima taubatnya oleh Allah. Yang terakhir ada sebuah kisah. Ini kisah dari Timur Tengah. Mungkin saya pernah cerita di sini, tapi kalau ada pengulangan tidak apa-apa ya. Ada satu anak, dia itu mengikuti fatwa ulama tidak boleh berlibur ke negeri kafir. Karena orang Saudi itu orang Arab, uangnya banyak. Kalau musim panas itu ke negeri kafir, ke Eropa dan yang lainnya. Nah, dia diajak oleh temannya, ayo ke Eropa biar tahu kamu gini. Ya sudah, akhirnya dia ngurus visa berangkat ke Eropa. Dan ternyata benar, di Eropa dia lihat perempuan-perempuan cantik-cantik, dia tidak kuat dan dia punya uang, akhirnya dia berzina. Itu zina pertama dalam hidupnya. Setelah zina dia benar-benar menyesal, bukan main. Dia nangis, menyesal dia, hancur hatinya. Akhirnya masa berliburnya masih panjang, dia tetap kepingin pulang sekarang juga. Akhirnya dia pulang. Di rumahnya nangis tok sudah. Tidak nafsu makan, tidak nafsu minum, tidak nafsu tidur. Sampai ibunya heran, kenapa kamu ini, kenapa? Sampai kurus kering, wis pokok nangis tok, menyesal dia zina. Lalu dia baca Al-Quran sampai ayat ini, surat Al-Furqan. Hamba Allah itu tidak berzina, tawamban nangis dia. Sampai ayat illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka dosanya oleh Allah diganti kebaikan. Ini ayatnya diulang-ulang sampai mati. Jadi zina mengantarkan menuju husnul khotimah. Jadi maksiat melbu swarga. Karena apa? Tobat. Baik, ini kajian kita pada siang hari ini. Tujuannya Bapak Ibu, hati-hati daripada perzinaan. Apa meneh wis zina, ketularan penyakit HIV, pulang ke rumah ditularkan kepada istrinya. Istri tidak tahu apa-apa, moro-moro kena ya positif HIV. Naudzubillahi min dzalik. Wallahu alam, itu dulu aja. Insyaallah pekan depan masih kita lanjut, yaitu judulnya sebelum menjadi LGBT mikir dulu. Nah, ilmu nih mana? Kalau ini ilmu zina, nanti ada ilmu LGBT. Baik, wallahu alam bisawab. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Sebenarnya zina itu banyak ya, zina mata ada, zina tangan ada, zina macam-macam. Cuma yang dimaksud di sini itu adalah puncaknya zina, yaitu zina kemaluan ya, hubungan seksual. Kalau semuanya zina, mata zina, tangan zina, mulut zina, pikiran zina, hati zina. Demikian, wallahu a'lam. Monggo silakan kalau ada lagi, tafadhol. Monggo. Jika seseorang itu terlanjur untuk berzina saja, Iya. ada yang mengetahui, itu cara taubatnya apakah dia harus datang ke ustaz atau komunitas tempat? Iya. Antara dia dan Allah saja. Iya, baik, bagus.
Terima kasih ya. Pertanyaan bagus sekali ini. Zina itu dilaksanakan hukuman kalau zinahnya itu diketahui oleh pemerintah Islam ya. Kalau sampai ke pemerintah, maka hukuman harus dilaksanakan. Tapi kalau tertutup pribadi, itu malah dianjurkan untuk tidak cerita-cerita, tidak lapor, cukup tobat antara dia dengan Allah. Ya karena itu aib, itu aib. Dulu itu ada memang zaman Nabi yang ngaku seperti itu kan. Ada juga riwayat Nabi itu seakan-akan malah istilahnya pura-pura nggak tahu gitu Nabi. Tapi dia ngotot tetap ingin dihukum. Ya sudah dihukum. Sehingga ada riwayat dari sahabat Abu Bakar, sahabat Umar dan seterusnya. Itu kalau orang tertutup maksiatnya, nggak usah cerita-cerita, nggak usah lapor. Wis cukup tobat antara kamu dengan Allah saja. Jadi nggak harus lapor. Dan hukuman itu baru dilaksanakan kalau dia lapor. Yang penting sekarang itu kualitas tobatnya itu loh. Sebenarnya inti tobat ada di an-nadam, penyesalan itu loh. Penyesalan. Saya benar-benar getun dulu saya seperti itu. Getun, saya menyesal seperti itu. Itu intinya tobat. Karena banyak orang tobat, tapi penyesalannya masih kurang gitu loh. Bahkan tidak sedikit orang tobat, kalau ingat maksiatnya zaman dulu itu sih happy gitu loh. Itu belum tobat namanya. Jadi ada orang misalnya dulu berzina, main dengan bule, dengan ini, itu eling itu saya seneng gitu loh. Biar niku asyik ya, ambek bule, ambek iki. Ya, berarti kamu belum tobat kamu ini. Belum tobat kamu. Jadi tobat berarti apa? Menyesal ya Allah. Saya berharap seandainya dulu saya tidak berbuat itu ya Allah. Itu baru tobat. Ya, yaitu menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan ngulangi selamanya. Nah, kalau berhubungan dengan orang harus diselesaikan. Yang berat itu adalah, ini juga pernah ada orang konsultasi ke saya, yaitu dia itu sudah mengambil keperawanannya banyak perempuan. Nah, kita tobatnya angel modelnya ini. Iya. Jadi dia dulu waktu masih sekolah itu banyak pacaran dengan gadis-gadis, diambil kegadisannya, ganti orang lain. Nah, sementara mereka hancur hidupnya dan ditinggalkan gitu loh. Kan mereka berpikir ini bakal bertanggung jawab itu kan, ternyata enggak gitu loh. Nah, ya apa Ustaz? Wis tobat nang Allah wis. Wis bagaimana selesaikan urusan dengan mereka. Yang jelas kita tidak mungkin menutup pintu tobat, silakan tobat. Tapi juga usahakan untuk mengobati hatinya mereka. Bagaimana caranya? Berarti itu. Wallahu a'lam. Monggo, kalau ada lagi silakan. Monggo. Untuk solusi tadi bila bekerja kita harus bertemu dengan orang dan kita memberikan jasa kita, apakah kita harus minta tobat atau bagaimana? Maksudnya kerja apa dulu biar lebih jelas. Lah itu memang repot Pak, memang repot Pak. Ya mohon maaf ya, saya bicara hukum Pak, bukan bicara perasaan ya. Kalau secara perasaan ya saya tidak tega. Lah mosok wong kerja gak oleh rek, mangan opo rek. Itu kan perasaan saya Pak ya. Cuman kalau kita bicara hukum syar'i, memang khalwat itu tidak boleh Pak. Itu ada hadisnya. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Tidak ada laki-laki dan perempuan berdua-duaan, melainkan ada yang ketiga. Yang ketiga adalah setan. Dan zina pun bermula dari situ Pak. Makanya Islam nutup rapat. Misalnya kita di mobil, kita sebagai supir, nah penumpangnya satu perempuan, jendela tertutup semuanya, itu tidak aman Pak. Mungkin kita goda dia, mungkin kita digoda oleh dia. Ya, makanya sama Islam ditutup pintunya rapat Pak. Bahkan ada kasus lagi Pak, banyak kasus ya, karena kita ini ustadz jadi banyak orang itu konsultasi Pak. Ada seorang suami sibuk kerja, istrinya les nyetir mobil,
Dan suaminya tidak ada waktu untuk menemani istrinya. Les mobil, Pak. Suaminya dengan instrukturnya, Pak. Bendino ketemu, Pak. Diajak ke penginapan, Pak. Zina, Pak. Zina. Setelah zina sang istri menyesal, taubat, Pak. Alasannya apa? Alasannya apa, Pak? Alasannya digendam, alasannya dukun. Saya disalahno dukun lho, Pak. Podo senenge podo enake sing disalahno dukun. Itu cara pembenaran saja. Alasannya apa? Saya tidak sadar. Saya digendam. Saya di ini, saya ini. Gak ono. Nah, itu akibat dari apa? Berduaan di mobil. Iya. Apalagi mungkin perempuannya lagi ada masalah. Laki-lakinya biasa ngakali wong wedok. Pengalaman, Pak. Sering menaklukkan perempuan. Takluk perempuan itu, Pak. Diajak ke penginapan mau, Pak. Setelah zina baru menyesal. Kejadian gini banyak, Pak. Ya mohon maaf ya, saya kalau bicara perasaan ya memang tidak tega, Pak. Kamu sama kerja kau lerek, itu perasaan, Pak. Lek hukum ya iso ngono, hukum ya hitam putih, bener ya bener, salah ya salah. Sekarang sopir Grab, ya sepeda motor itu, sepeda motor ya. Bayangkan orang perempuan nunggu di sebelah dek ya, kudu mahrami kudu apa-apa nih. Apa meneh kadang nunggu model lanang ngono. Itu siapa perempuan itu? Jaraknya pirang senti ku. Lek ngerem dada ya, Pak. Iya, apa Anda rela istrinya antum dibonceng seperti itu? Iya, Pak. Kalau kita pakai syariat tidak boleh itu, Pak. Tidak boleh. Solusinya ada. Cari sopir yang perempuan. Jadi kita bicara solusi. Bukan hanya itu, Pak, sekolahan juga, Pak. Dan kami ngomong di radio ini sudah mungkin lebih daripada 10 tahun yang lalu, Pak. Saya teriak-teriak di radio dakwah Islamiyah. Tolong pakar-pakar pendidikan tolong bikin sekolahan yang tidak campur lagi perempuan. Lanang dewe, wedok dewe. Karena apa? Fitnah. Sekolah campur itu fitnah, Pak. SMP, SMA campur, sak kelas lanang wedok. Fitnah apa enggak itu? Fitnah. Tiap hari ketemu, pakaiannya seperti itu. Iya. Kami dari dulu teriak-teriak itu, Pak. Tolong ayo bikin sekolahan yang syar'i. Seperti itu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Islam ini ngatur kabeh untuk maslahatnya kita sendiri supaya kita aman itu loh. Monggo kalau ada lagi silakan. Kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan siapapun di antara kita yang punya dosa, dosanya oleh Allah diampuni, yang punya salah, salahnya dimaafkan, yang bertaubat, taubatnya diterima, yang punya kesulitan oleh Allah dimudahkan, yang punya jalan buntu oleh Allah dilapangkan, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya utang Allah bantu melunasi utang-utangnya, yang punya hajat kebaikan dunia akhirat Allah kabulkan. Allah berikan kepada kita sehat walafiat, istiqamah sampai mati husnul khatimah. Allahumma amin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.